Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fatimah. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Mari kita mulai. Yang pertama adalah Bapak Pramuka. Bapak Pramuka atau disebut dengan Baden-Powell, nama lengkapnya adalah Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Stewart, dan lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari 1957. Tentang sejarah pramuka di dunia. Pertama, pada tahun 1901, Baden-Powell menulis sebuah buku berjudul Eye to Scouting. Buku tersebut berisi pedoman untuk pemandu yang dipakai di sekolah laki-laki di Inggris. Kemudian pada tahun 1908, Baden-Powell kembali menulis sebuah buku berjudul Scouting for Boys. Buku yang sangat populer di Inggris tersebut kemudian menyebar di berbagai negara. Pada tahun yang sama, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepanduan untuk anak laki-laki yang disebut Boy Scout. Kemudian, pada tahun 1942, Baden-Powell bersama adiknya yang bernama Agnes mendirikan organisasi kepanduan untuk wanita yang bernama Grace Guides. Organisasi tersebut dipimpin oleh Agnes dan istri Baden-Powell. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, Baden-Powell mendirikan pramuka untuk usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala sebagai pedomannya dengan buku The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Buku tersebut berisi cerita Mowgli si anak serigala. Kemudian pada tahun 1918 dan 1922 kembali membentuk Rover Scouts untuk pemuda usia 17 tahun atau disebut dengan penegak, dan juga menerbitkan buku berjudul Rovering to Success di tahun 1922. Kemudian pada tahun 1990, W.F. Du Bois McLaren memberikan sebidang tanah kepada Baden-Powell yang difungsikan untuk mendidik pembina pramuka dengan nama Geopark. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakannya Jambore Dunia I di Olympia House, London, Inggris, yang memakluminya terdapat 27 negara. Pada malam terakhir tanggal 16 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau yang dinamakan dengan Chief Scout of Indonesia. Terdapat 3 sejarah. Yang pertama, sejarah pramuka pada masa Belanda. Pada masa Belanda ini, awal mula sejarah kepanduan di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang kepanduan milik Belanda yang bernama Nederlandse Provider Organisatie atau disebut dengan NPO pada tahun 1912. Kemudian berubah menjadi NIPV, Nederland Indische Provider Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda di tahun 1916. Pada tahun 1916, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan Indonesia yang pertama dengan nama Javanese Provider Organisatie atau disebut dengan JPO. Dengan lahirnya JPO justru memicu pergerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis seperti Hizbullah, Java, kemudian Nasional Indonesia Provideris, kemudian MP, kemudian Pandu Pemuda Sumatera, dan masih banyak lagi. Konsep penyatuan organisasi pramuka atau disebut kepanduan berawal pada tahun 1926, yaitu lahirnya Indonesia Providery Organisasi atau disebut dengan INPO sebagai bentuk peleburan dua kepanduan, Joint Indonesia Provider Organisasi JIPO dan National Providery Organisasi atau NPO. Semakin banyaknya organisasi pramuka kepanduan milik Indonesia, akhirnya Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Potvinder. Maka dari itu, Kiai Haji Agus Saleh menggunakan nama Pandu.
atau kepanduan untuk nama organisasi pramuka di Indonesia. Setelah deklarasi Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin banyak orang yang berminat dengan berdirinya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Persaudaraan antara Pandu Indonesia (PAPI) tahun 1931, kemudian pada tahun 1938 terbentuklah Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau disebut BPPKI. BPPKI itu melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia Omonom atau Perkino. Perkemahan itulah yang menjadi cikal bakal kegiatan Jambore sampai sekarang ini. Kemudian sejarah pramuka pada masa Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan dan unsur-unsur pramuka atau kepanduan di Indonesia merupakan kegiatan terlarang. Banyak tokoh-tokoh masuk ke badan pembentukan Jepang seperti Koibune, Zenidam, dan juga Peta. Jepang menganggap kegiatan pramuka di Indonesia dapat memicu persatuan dan kesatuan rakyat. Walaupun demikian, dengan tekad yang kuat para pemuda menjalankan kegiatan Perkino II untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan Jepang. Pada masa proklamasi, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai tempat untuk menyatukan pramuka di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya sejarah organisasi pramuka yang jumlahnya sudah ada ratusan, terjadi menjadi beberapa federasi. Karena banyaknya organisasi justru menimbulkan kelemahan. Maka dari itu terbentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia atau disebut dengan Perkindo. Namun kendala lain masih terjadi karena kurangnya kekompakan antar anggota yang tergabung di Perkindo. Kemudian pada tahun 1991, kepanduan di Indonesia yang terpecah menjadi 100 organisasi terhimpun dalam 3 federasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau disebut IPINDO, berdiri pada 13 September 1951, Persatuan Pandu Indonesia atau disebut POPINDO berdiri tahun 1954, dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau disebut PKPI berdasarkan keputusan Presiden Kapres RI nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh penjabat sementara atau PJS Presiden RI Insinyur Haji Juanda pada tanggal 14 Agustus 1961, ditetapkan sebagai hari lahirnya gerakan pramuka. Oleh karena itu, dari setiap tanggal 14 Agustus kita akan selalu memperingati hari ulang tahun gerakan pramuka. Kemudian ada Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia ini bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Merupakan salah satu tokoh lahirnya Pramuka Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Partai Nasional atau disebut dengan Pronas pertama sejak Pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1960. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.